Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin, terkhusus para santriwan, santriwati, beserta orang tua wali Pondok Pesantren Miftahul Huda yang hari ini sedang di rumah. Pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa, kita dapat mengajarkan kajian, kita dapat ngaji walaupun tidak bisa secara langsung muwajahah dalam satu majelis. Ala kulli hal, apapun dan bagaimanapun keadaan kita tetap harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, terkhusus santriwan, santriwati beserta wali Pondok Pesantren Miftahul Huda yang tinggal di Solo Raya ataupun di Pulau Jawa ataupun yang ada di luar Jawa. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji, kita belajar bersama-sama dalam rangka menyambung ruhiyah kita, dalam rangka menyambung batin kita yang sebelumnya sudah pernah ketemu, yang sebelumnya sudah pernah kenal, agar tidak hilang. Kalau yang sebelumnya belum pernah ketemu, belum pernah dengar, biarlah menjadi kenal dengan kami Pondok Pesantren Miftahul Huda yang beralamat di Boyolali, Jawa Tengah. Pada bulan Ramadan kita akan ngaji insyaallah al-majalis al-ramadhaniyah, al-majalisur ramadhaniyah, sebuah risalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Khalid Walid Al-Manisi, seorang rektor di Universitas Islam Minnesota, Amerika Serikat. Pada kesempatan kali ini sebagai pengantar sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita mengkaji fadilah daripada bulan Ramadan. Teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, bulan Ramadan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan identik dengan musim ketaatan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah waktu, bulan yang identik dengan ketaatan dan perbuatan baik. Oleh karena itu, barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk menepati bulan Ramadan ini dengan ketaatan, maka itu sebuah kemenangan yang luar biasa. Tapi perlu diingat, taufik dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mengusahakannya. Kita harus mengusahakan agar kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil asbab, kita mengusahakan untuk selalu taat di bulan Ramadan, dan ketika itu pula Allah akan memberikan kekuatan, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa taat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keterangan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum.
Bulan Ramadan diberi sebuah kemuliaan tersendiri berupa turunnya Al-Quran di bulan tersebut secara jumlatan. Maka biasanya ada peringatan nuzulul Quran di bulan Ramadan. Al-Quran berisi petunjuk, berisi keterangan-keterangan yang itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia dan bagi kehidupan manusia alam semesta yang lain. Oleh karena itu sesuatu yang sangat luar biasa. Teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi, duh Kanjeng Nabi, innaka hina sa'idtal minbar kulta amin, amin, amin." Terjemahan bebasnya begini. Tadi ketika Anda naik ke atas mimbar, kenapa ngucap amin 3 kali, wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Atani, telah datang padaku siapa? Jibril alaihi salam. Itu atasnya adalah keselamatan." Faqala, kemudian berkata siapa? Jibril. Jibril memberikan doa yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Ada 3 hal. Karena ini berkaitan dengan bulan Ramadan, saya potong salah satu dari 3 doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, yaitu, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka, barang siapa mendapatkan syahrul Ramadhana, pada bulan Ramadan, famata, kemudian mati." Siapa orang tadi? Tentu ini umatnya Nabi Muhammad. Karena Jibril berbicara dengan Muhammad, maka kata man yang di situ mubham, maka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka, barang siapa dari umatmu wahai Muhammad mendapati syahrul Ramadhana, pada bulan Ramadan, famata, kemudian mati. Siapa? Ya umatmu tadi wahai Muhammad. Falam yughfar, kemudian dia tidak diampuni. Falam yughfar lahu, kemudian dia tidak diampuni. Faudkhilan nar, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Fa'abadahullahu, semoga Allah, nah ini doanya malaikat Jibril, semoga Allah menjauhkannya, semoga Allah menjauhkan umatmu tadi wahai Muhammad dari keadaan seperti itu. Kul, maka katakan amin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, amin. Fakultu, kemudian saya sabda Kanjeng Nabi, amin. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini sebuah doa, sebuah keadaan, ada peluang kebaikan yang luar biasa di bulan Ramadan, ada peluang untuk diampuni dosanya. Tapi ada orang yang tidak mau mengusahakan ampunan di bulan Ramadan tersebut, maka oleh malaikat Jibril didoakan, semoga nggak ada dari umatmu yang modelnya seperti itu wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab amin. Teman-teman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana? Ini sebuah doa yang dibaca oleh malaikat paling mulia, diaminkan oleh Sayyidul Mursalin. Bahasa bercandanya, kira-kira diijabahi enggak? Dikabulkan oleh Allah? Tidak. Tentu dikabulkan, tapi ingat dengan syarat tadi, kita harus mengusahakan. Kita mengusahakan mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan itu, agar supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka.
kita mendapatkan faedah yang luar biasa dari doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian yang selanjutnya ada kisah-kisah yang mungkin pernah kita dengar bahwa salafus saleh radhiyallahu ridwanullah alaihim itu mereka berdoa selama 6 bulan dengan sebuah doa agar supaya mereka dapat ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah berlalunya bulan Ramadan, mereka juga berdoa agar supaya amal-amal yang diterima di bulan Ramadan, amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dilakukan oleh para salafus soleh, tidak lain dan tidak bukan karena mereka tahu tentang fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Biasanya Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, memberikan busyra, memberikan kabar gembira kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadhanu, sungguh telah datang pada kalian wahai sahabat-sahabatku. Apa itu Ramadan? Bulan Ramadan, yang mana oleh Kanjeng Nabi, oleh Nabi Muhammad SAW diberi sifat. Bulan Ramadan tadi diberi sifat syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kalian puasa. Di bulan Ramadan juga ada keadaan tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka. Lah ini yang tadi saya ungkapkan di bagian awal. Ada kesempatan, maka sangat merugi bagi kita umat Muhammad yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Ada kesempatan itu tapi kita tidak mengambil peluangnya. Ini sesuatu yang sangat tidak baik ketika kita melewatkannya. Di dalam bulan Ramadan juga ada keadaan watughlaku fihi, dan ditutup di dalam bulan Ramadan apa? Abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Pintu surga terbuka lebar tapi kita enggan untuk memasukinya. Pintu neraka tertutup rapat tapi kita malah mencari-cari celah. Keadaan ini pun masih ditambah waktu qallu fihi syayatin. Setan dibelenggu, dikunci, tidak boleh keluar. Mungkin suatu saat kita bisa ngaji hakikat setan begitu. Setan itu sebuah sifat, makhluk Allah sifat. Walaupun ada yang mengatakan dia zat atau jauhar, atau kalau saya lebih mengikuti setan itu sebuah sifat atau bukan jauhar tapi ardu. Karena setan itu bisa menempel pada jin, bisa menempel pada manusia. Maka hakikat yang watughallu fihi syayatin, setan yang dibelenggu adalah setan dari golongan jin. Sementara setan dari golongan manusia ya tentu masih ada saja manusia yang mencari-cari celah untuk dapat keluar dari belenggu itu tadi. Teman-teman kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kelanjutan daripada hadis tersebut memberikan sebuah keterangan fihi di dalam bulan Ramadan. Fihi itu di dalam bulan Ramadan adalah lailatun, sebuah malam. Rahasia ini, kapan malam tersebut? Khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasai di dalam Shahihul Jami'-nya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, terkhusus bagi para santriwan, santriwati, dan juga para wali santri pesantren, pondok pesantren Miftahul Huda yang hari ini sedang di rumah.
Berapa banyak kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu sudah berbuat dosa. Apa iya di bulan Rajab sudah berbuat dosa, di bulan Sya'ban sudah berbuat dosa, apa iya di bulan Ramadan kita juga akan melanjutkan dosa tersebut? Tentu kita harus berusaha mengurangi bahkan menghilangkan dosa. Ketikalah kita sudah pernah ataupun kita pernah berbuat dosa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, tentu di bulan Ramadan adalah sebuah kesempatan. Sungguh indah seorang penyair membuat ungkapan, ya dzalladzi ma kafahu dzanbu fi Rajab. Wahai orang-orang yang tidak cukup berbuat dosa di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, bahkan dia tetap bermaksiat di bulan Sya'ban. Laqad adzallaka syahrus shaumi ba'dahuma, ingat setelah Rajab, setelah Sya'ban itu ada bulan Ramadan. Fala tusayyirhu aidan syahra isyan, jangan sampai kau jadikan bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan kemaksiatan, sama dengan bulan Rajab dan Sya'ban kemarin. Maka watlul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, wasabbih, dan bertasbihlah fihi, di dalam bulan Ramadan. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak tasbih, perbanyak zikir. Mujtahida, dengan sungguh-sungguh. Fa innahu, sesungguhnya bulan Ramadan itu syahru tasbihin wa Qur'ani, bulan zikir, bulan tasbih, bulan Al-Quran. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan kita tidak bisa keluar dari kampung, dari rumah, dari wilayah tempat kita tinggal, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak bertasbih dan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dianggap hasan oleh Imam Albani di dalam Sahih Jami'-nya, dari sahabat Abu Hurairah, idza kana awwalul lailatin min syahri ramadhana suffidatis syayatinu, ketika datang malam pertama, nanti malam begitu, ketika datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan itu ditangkap, dimasukkan penjara. Wa gulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Setan ditangkap, di penjara, pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, benar-benar pintu neraka itu tidak dibuka. Keadaan sebaliknya terjadi pada jannah atau surga. Wa futtihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Falam yuglak minha babun, dan tidak ditutup satupun dari pintu-pintu surga. Pintu nerakanya ditutup dan tidak ada yang dibuka. Pintu surganya dibuka dan nggak ada yang ditutup. Wa yunadi munadin, kemudian ada penyeru, ya bagiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang tertarik berbuat baik, akbil, terimalah kedatangan bulan Ramadan ini, manfaatkan peluang ini. Wa ya bagiyas syarri aqsir, wahai orang-orang yang tertarik berbuat buruk, berhentilah, berhentilah. Pintu neraka ditutup itu berhenti, bukan malah ini kan mumpung pintu neraka ditutup, saya mau berbuat buruk saja. Kan pintu neraka ditutup, berarti saya nggak masuk neraka. Bukan begitu. Ini cara memahami hadisnya, bukan begitu. Maksudnya pintu neraka, peluang berbuat buruk itu sudah ditutup, jangan cari-cari celah. Pintu surga dibuka, peluang berbuat baik dibuka. Apapun keadaan kita, peluang berbuat baik itu dibuka, manfaatkan sebaik-baiknya. Walillahi, dan itu bagi Allah adalah utaqaun minan nar, orang-orang
yang akan dibebaskan dari neraka. Allah menjamin dengan datangnya bulan Ramadan, Allah menjamin akan ada orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Wadzalika kullu lailatin. Kejadian seperti ini terjadi di setiap malam. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ada peluang kebaikan, ada peluang kebaikan. Teman-teman kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, terkhusus para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Miftahul Huda yang hari ini sedang ada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keburukan-keburukan kehidupan di dunia dan akhirat. Ada beberapa fadilah, ada beberapa keadaan yang itu menjadikan bulan Ramadan menjadi begitu istimewa. Yang pertama, bulan Ramadan, Syahrul Ramadhana, adapun bulan Ramadan itu sababun, menjadi sebuah sebab. Perhatikan, menjadi sebuah sebab. Berarti sebab ini harus kita usahakan, kita tidak bisa diam-diam saja. Syahrul Ramadhana, bulan Ramadan, adapun bulan Ramadan itu sababun, sebuah sebab, li takfiris sayyiat wa maghfiratiz dzunub, untuk mendapatkan ampunan dari perbuatan buruk yang telah kita lakukan dan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini peluang, jangan sampai kita lenakan, jangan sampai kita tidak mengambilnya. Ibarat belanja di supermarket, ini ada diskon begitu, ada keadaan yang menguntungkan kita. Beli satu, gratis satu. Kan ini sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kita terlewatkan. Ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-shalawatul khamsu, adapun beberapa solat yang 5. Wal jumu'atu, dan solat dan Jum'ah, dan solat Jum'at ilal Jum'ati, sampai pada Jumat berikutnya. Wa Ramadhanu ila Ramadhana, dan dari bulan Ramadan 1 ke bulan Ramadan berikutnya, itu mukaffiratun, sebagai penghapus, penghilang, ma bainahunna, apa yang terjadi di antara kedua-duanya, antara sholat satu dengan sholat yang lain, antara zuhur ke asar, asar ke maghrib terus. Itu menjadi sebab diampuninya dosa. Antara sholat Jumat, antara hari Jumat ke Jumat berikutnya, itu juga menjadi sebab diampuninya dosa. Antara bulan Ramadan tahun lalu, bulan Ramadan tahun ini, dan bulan Ramadan berikutnya, itu menjadi sebab diampuninya dosa. Oleh karena itu kita usahakan, jangan sampai datang Ramadan tapi keadaan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini pun ada catatannya, idza ijtanabal kabair, jika si orang tadi meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karena itu, pertama kita tinggalkan dosa besar, kedua dosa-dosa kecil yang dengan sengaja ataulah tidak sengaja kita lakukan, itu kita berhenti, kita stop, kita cukupkan dengan datangnya bulan Ramadan. Kita berazam, punya keinginan, ya pokoknya bulan Ramadan ini harus lebih baik begitu. Lebih baik dari kapan? Dari sebelum bulan Ramadan, di bulan Sa'ban, bulan Rajab kemarin. Maka harus lebih baik. Diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah. Kali ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebuah hadis yang masyhur. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman, dia punya keimanan, bukan sekedar ikut-ikut. Dia juga mencari, mengusahakan
maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, terkhusus para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda. Ini sebuah keadaan. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW telah pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Adapun puasa dan Al-Qur'an, kedua-duanya akan menjadi sebab memberi manfaat, memberi syafaat. Dia bisa memberi syafaat tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Lil 'abdi, bagi kita, bagi hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, maka puasa akan berkata, "Ai Rabbi, ya Allah, mana'tuhu ta'ama." Sungguh telah menghalangi siapa aku puasa ini. Sungguh aku telah menghalangi hamba ini dari makanan. Wasyahawat bin nahar, dan juga syahwat di siang hari. Fasyaffi'ni fihi, maka berilah kesempatan padaku, berilah syafaat dengan perantaraan aku, kata puasa, bagi orang itu, bagi hamba tersebut. Demikian juga Al-Quran akan mengatakan, mana'tuhun nauma, sungguh telah aku halangi, aku cegah, kata Al-Quran, orang tadi pada tidur, billaili, di malam hari, fasyaffi'ni fihi, maka dengan aku berilah syafaat pada hamba tersebut. Qala, maka berkata, fayusyaffa'ani, maka dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi peluang, diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada kita, kepada manusia. Al-Quran kita baca di malam hari, puasa kita tidak makan, kita meninggalkan apa yang membatalkan di siang hari, maka dengan perantaraan hal tersebutlah kita dapat menikmati syafaat dari puasa dan Al-Quran, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi peluang. Puasa, Al-Quran itu diberi peluang untuk dapat memberikan syafaat. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada riwayat yang lain Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, kullu amali bani Adam, adapun amal manusia itu yudha'af, akan dilipat gandakan. Al-hasanatu, adapun kebaikan itu asyru amthaliha, satu kebaikan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan bisa dikali lipatkan sampai 700 kali. Qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, sesungguhnya puasa itu li, bagi Allah, bagi saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya, kata Allah, yang akan memberi balasannya. Seberapa? Tidak terkira. Amal ibadah yang lain kita bisa ngukur. Oh, sholat berjamaah itu lebih baik sekian derajat, bersedekah sekian pahalanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi puasa tidak ada hitungan matematis, angka-angka, derajat yang diberikan di dalam keterangan hadis, di dalam keterangan syariat. Oleh karena itu puasa itu bisa menjadi sesuatu yang boom, yang luar biasa menghasilkan pahala. Tetapi juga bisa saja itu hanya bernilai lapar dan dahaga saja. Itulah maksud daripada
innahu li wa ana ajzi bihi. Saya sendiri, kata Allah, yang akan memperhitungkan. Bisa boom, bisa luar biasa pahalanya, tapi bisa jadi juga hanya dapatkan lapar dan dahaga saja. Keterangan selanjutnya, wasyamu junnatun. Puasa itu bisa menjadi tameng pertahanan. Puasa itu bisa menjadi tameng pertahanan bagi kita. Oleh karena itu, fa idza kana yaumi shaumi ahadikum, ketika datang hari puasa, kalian sedang puasa, fala yarfuth, maka jangan berbuat yang tidak-tidak. Yauma idzin, pada waktu itu. Fa in sabbahu, ya ini contoh. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang membuli, ngebuli, menghina, falyakul inni mru'un shaim, maaf saya sedang puasa. Begitu. Puasa itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk menjaga diri, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak-tidak. Kalau di sini ada contoh perbuatan yang tidak-tidak, itu perbuatan bertengkar, perbuatan pertengkaran. Di keterangan hadis selanjutnya, walladzi nafsu Muhammadin, demi Allah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, la khulufu famis shaim, sungguh bagi orang yang berpuasa, sungguh keadaan bau mulut yang tidak sedap dari orang yang sedang puasa itu atyabu, lebih baik indallah, di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tentu tidak baik, tetapi itu di sisi Allah lebih baik. Min yaumal qiyamah, itu pun besok di hari kiamat, min rihimis, dari baunya minyak wangi misik. Ini keadaan akhirat, tidak bisa kita minta di dunia ya. Kemuliaan akhirat itu nggak bisa kita minta untuk dinikmati di dunia. Kita sedang puasa, kita punya bau mulut yang tidak sedap, kemudian kita minta orang lain menghormati kita sebagaimana Allah akan menghormati kita di hari kiamat, itu tidak bisa. Ini kalau belajar fikih itu ditemani dengan belajar tasawuf, jadi ya luas gitu ya belajar itu. Tidak bisa kemuliaan yang ingin kita kemuliaan yang dijanjikan di akhirat berupa bau sedap, sesedap minyak misik, bahkan lebih baik ketika sedang puasa kita minta di dunia, tidak bisa. Maka kita tetap menjaganya. Walaupun nanti ada di dalam tinjauan fikihnya apa hukum menghilangkan bau yang tidak sedap, kita hilangkan dengan siwak atau gosok gigi atau yang sejenisnya agar bau yang tidak sedap itu hilang. Kalau sudah habis duhur itu makruh. Alasannya tentu banyak. Ada yang mengatakan kenapa makruh? Karena kalau sudah habis duhur itu cenderung sudah haus, sudah sudah lapar, maka itu mengundang mengundang ketidaknyamanan. Ada yang punya alasan biarkan dia berbau seperti itu, karena oleh Allah itu dijamin besok di surga lebih baik daripada misik. Ya, tentu itu tinjauan fikih, tinjauan tasawufnya kita seimbangkan. Keterangan hadis selanjutnya, walis-shaimi, dan itu bagi orang yang berpuasa adalah farhatani, dua kesenangan. Yafrahuhuma, yang orang berpuasa itu senang di dalam kedua-duanya. Yang pertama, idza aftara, ketika sedang ketika sedang berbuka. Fariha bi fitrihi, sungguh percaya nggak percaya, orang yang sedang berpuasa datang azan maghrib itu sesuatu yang sangat nanti sangat senang. Itu yang pertama.
Kesenangan yang kedua, wa idza laqiya, dan ketika bertemu Rabbahu pada Tuhannya. Ketika kita mati menghadap Allah membawa amal puasa, itu juga membawa kesenangan bagi kita tersendiri. Bisaumihi, dengan sebab puasanya tadi. Oleh karena itu bagi orang yang berpuasa di dunia dia akan mendapatkan kesenangan ketika datang waktu iftar, ketika datang waktu berbuka. Dan ketika besok di akhirat, dia bisa membanggakan di hadapan Allah, dia bisa mendaftarkan amalnya di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya puasa, ya Allah ini saya bawa amal puasa, itu bisa. Yang mana kemuliaan akhirat tidak bisa kita minta di dunia. Kita puasa di dunia, kemudian kita minta orang lain untuk banyak-banyak menghormati kita yang sedang puasa, tidak bisa. Kemuliaan yang ada dijanjikan di akhirat itu hanya di akhirat. Kalau toh ada kemuliaan yang bisa kita nikmati di dunia, itu istilahnya busra ajil, ya kabar gembira yang dipercepat begitu ya. Teman-teman semuanya kaum muslimin rahimakumullah, pada hadis yang terakhir pada kesempatan kali ini dari sahabat Sahal bin Sa'id, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, ya bukan Sa'id. Ini keterangan tentang nama-nama pintu yang ada di surga. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, pernah berkata, inna, sesungguhnya fil jannati, itu di dalam jannah adalah baban, ada sebuah pintu, yuqalu lahu, yang dinamakan, yang dikatakan bagi si pintu tadi diberi nama Ar-Rayyanu, Rayyan. Yadkhulu, memasukinya, minhu, dari pintu tadi. Siapa yang memasuki dari pintu tersebut? As-shaimuna, orang-orang yang biasa puasa. Yaumal qiyamah, ini keadaan di hari kiamat. Kemudian mungkin ada orang yang tabaruk, tafaul, mencari kebaikan dari sesuatu yang baik. Kemudian ada, dia buatlah masjid dikasih nama Ar-Rayyan, dia punya anak dikasih nama Ar-Rayyan, nah, dan seterusnya, ya itu tidak apa-apa. La yadkhulu minhu, tidak memasuki, tidak masuk dari pintu tadi siapa ahadun, seorang pun, ghairuhum, kecuali mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang puasa tadi. Tidak bisa nanti orang yang tidak pernah puasa, orang yang tidak tertarik dengan puasa, dia tidak sungguh-sungguh dengan puasanya, daftar mau masuk lewat pintu situ, ya sama penjaga pintu tidak boleh begitu. Itu sudah ketentuan dari Allah. Yuqalu, dikatakan, pintu tadi atau penjaga pintunya mengatakan, ainas shaimun, mana orang yang biasa-biasa puasa, mana orang yang biasanya puasa itu mana? Fayakumun, maka semuanya berdiri. Maka semuanya orang yang biasa puasa di dunia berdiri, siap-siap baris masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Wa fa idza dakhalu, dan ketika sudah masuk semuanya sesuai antriannya, ughliqa, pintu tadi ditutup lagi. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak akan ada yang masuk lagi seorang pun. Di surga itu ada 8 pintu. Fil jannati tsamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu. Pintu surga ada 8, salah satunya itu tadi. Demikian kajian ngaji kita sore hari ini, Al-Majalis Ar-Ramadhaniyah, ya ngaji bulan Ramadan. Walaupun ini belum memasuki bulan Ramadan, tetapi tidak ada salahnya, sedikit-sedikit insyaallah nanti kita sambung di bulan Ramadan. Semoga dengan berakhirnya bulan Ramadan, berakhir ngaji kita, selesai satu risalah, dan keadaan kita, dzuruf, lingkungan kita juga menjadi lebih baik, sehingga kita bisa ketemu lagi muajahah, ketemu majlis, bisa bukan hanya ketemu di dunia maya.
Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang memudahkan urusan kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.